Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Manajerial kelas 6P, Bapak Agung Subono, SE MSI, dan yang selalu berbahagia, rekan-rekan kelas 6P mata kuliah Kepemimpinan Manajerial. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, dengan saya sendiri, dengan Nabila Nuraini, NIM 2019-11008. Yang kedua ada Friska Aldina Aulia, dengan NIM 2019-11244. Yang ketiga adalah Wahyu Catur Prasetyo, dengan NIM 2019-22351. Yang keempat dengan Riki Wahyudi, dengan NIM 2019-22373. Yang terakhir, rekan saya Ahmad Ridho Adi Saputra dengan NIM 2019-11388. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi aksi, memberikan dan menerima feedback atau bisa disebut umpan balik. Secara umum, umpan balik atau feedback merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Umpan balik yang positif akan fokus pada identifikasi dan perilaku karyawan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan umpan balik yang konstruktif akan mengarah pada identifikasi perilaku yang mengurangi kinerja karyawan. Terdapat dua jenis umpan balik yang perlu diketahui. Yang pertama adalah umpan balik yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan. Yang kedua adalah umpan balik yang didapatkan dari karyawan tentang kinerja manajerial perusahaan atau biasa disebut dengan feedback karyawan. Nah, baik, dengan saya Friska Aldina Aurelia, NIM 2019-11244. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenis umpan balik. Menurut Stuart, jenis umpan balik adalah yang pertama, dimulai dengan komentar positif. Yang kedua, berfokus pada masalah bukan orangnya. Yang ketiga, menawarkan cara alternatif untuk menangani tugas dan menjelaskan mengapa cara itu menurutnya efektif. Yang keempat, meminta reaksi dengan cara yang tidak mengancam. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini ada pentingnya umpan balik atau feedback. Umpan balik tidak sama dengan review kinerja atau evaluasi tahunan terhadap karyawan. Idealnya, umpan balik bersifat langsung, akurat, adil, jelas, dan berorientasi pada suatu tindakan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan bukan mengikuti jadwal. Umpan balik dapat berupa hal positif atau negatif. Nah, umpan balik yang efektif harus segera dilakukan daripada menunggu banyak pelanggaran atau keberhasilan yang menumpuk. Sebuah respon atau tanggapan yang cepat akan sangat membantu baik karyawan maupun perusahaan yang gagal atau berhasil memenuhi harapan. Umpan balik yang tertunda justru akan menyebabkan efek domino terhadap masalah-masalah yang ada. Akurasi dapat membangun kepercayaan antara manajer dan karyawan. Selain itu, akurasi juga mencegah kemungkinan argumen yang tidak ada gunanya, baik itu didasarkan pada kenyataan, kabar angin, atau asumsi tertentu. Nah, sebelum memberi umpan balik, terutama umpan balik negatif, penting untuk melakukan penelitian, mengajukan pertanyaan yang sesuai, serta memiliki bukti yang jelas terkait masalah yang sedang dihadapi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Catur Prasetyo, NIM 2019-11351. Saya akan melanjutkan presentasi dari Friska Aldina. Untuk selanjutnya, mengapa perusahaan sangat perlu memberikan umpan balik? Berikut penjelasannya. 1. Perusahaan akan mengalami peningkatan yang berkelanjutan dengan memberikan umpan balik yang baik. Yang kedua, karyawan akan mendapatkan ilmu, pengalaman, dan skill set yang lebih sehingga performa kerja mereka meningkat. Yang ketiga, klien atau pelanggan akan mendapatkan pelayanan dan produk dengan kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya, tips mendapatkan feedback karyawan. 1. Membuat dan menggunakan kotak saran.
Yang kedua, mengembangkan dan mengikuti kebijakan tanpa retribusi secara konsisten. Yang ketiga, menunjukkan kepada karyawan tentang feedback yang berguna dan konstruktif. Yang keempat, mendengarkan feedback karyawan dengan hati-hati dan mengumpulkan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Yang kelima, menunjukkan kepada karyawan bahwa perusahaan mendengarkan dan menilai feedback karyawan. Yang terakhir, menanggapi feedback karyawan dengan moderasi. Terima kasih. Saya Riki Wahyudi, NIM 2019-11373. Untuk materi yang selanjutnya adalah cara meningkatkan untuk menerima umpan balik yang efektif. Cara yang pertama adalah hindari bersikap defensif, bahkan jika komentar diekspresikan dengan sangat tajam. Yang kedua, dengarkan baik-baik jika Anda mulai memikirkan pertahanan Anda saat Anda merasa diserang. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada pengirim yang telah memberikan umpan balik, walaupun Anda tidak menyukai apa yang ia katakan. Yang kelima, menghindari mengajukan pertanyaan yang akan menyerang kredibilitas. Sekarang cara untuk memberikan umpan balik yang efektif. Cara yang pertama adalah fokus pada apa atau bagaimana sesuatu dilakukan. Yang kedua, umpan balik harus konsisten. Yang ketiga, umpan balik bukan ulasan kinerja 1 kali setahun. Yang keempat, buatlah umpan balik tepat waktu. Yang kelima, tulus dan jujur. Yang keenam, berkomunikasilah dengan baik terhadap yang kita berikan umpan balik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Adi Saputro, NIM 2019-11388. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan kami mengenai bahasan pokok memberikan dan menerima feedback. Feedback sebagai alat pertumbuhan. Seorang pimpinan perusahaan atau manajer dapat menggunakan feedback sebagai alat untuk pertumbuhan, baik itu feedback yang diberikan kepada karyawan maupun feedback dari karyawan. Jika sebuah feedback ditawarkan dengan tepat, langsung dan relevan, Anda dapat menyampaikan informasi tersebut agar karyawan bisa menindaklanjuti respon Anda dengan perubahan yang positif. Sementara jika Anda siap menerima dan bertindak berdasarkan feedback karyawan, berarti Anda memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar, berubah, dan terus tumbuh. Jenis-jenis feedback. Yang pertama, apresiasi. Apresiasi bisa diberikan melalui pujian informal sampai dengan memberikan penghargaan berupa piagam, piala, dan lainnya. Yang kedua, kritik. Kritik yang disampaikan dengan baik bisa menjadi alat bahkan katalis untuk perbaikan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan contoh feedback yang biasanya disampaikan dalam pertemuan yang lebih formal. Yang keempat, coaching. Contoh feedback yang satu ini lebih hand-on atau manajer bukan hanya menyampaikan kritik namun juga terlihat langsung untuk mengajarinya. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, encouragement. Tujuan utamanya adalah menginspirasi karyawan. Harapannya tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan ramah untuk pekerja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya semoga yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya di sini mewakili dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.